Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dalam kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah istirahat yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur. Empat 483.
Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara, segenap umat yang turut merayakan Ekaristik Kudus dari rumah masing-masing, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita merayakan hari biasa Rabu Prapaskah kelima. Dan melalui sabda Allah yang akan kita dengarkan, kembali kita diajak untuk sungguh senantiasa berjuang untuk kebenaran. Karena dari kebenaran itulah kita akan memperoleh keselamatan dari Allah yang adalah sumber dan kebenaran itu sendiri. Dalam kisah bacaan pertama dikisahkan mengenai 3 pemuda yang diperhadapkan pada suatu pilihan yang sangat sulit. Apakah mereka memilih untuk menyembah patung berhala atau mereka mati dibakar? Suatu pilihan yang sulit, namun karena harapan akan hidup yang kekal, ketiganya lebih memilih untuk hidup benar di hadapan Allah ketimbang harus mengikuti perintah Sang Raja. Dan bacaan Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Sang kebenaran itu sendiri hadir di tengah-tengah kita dalam rupa Yesus Kristus. Dan karena itu kita pun diajak untuk sungguh mau mengikuti Sang kebenaran itu. Karena itu agar layak dan pantas peran kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup damai, berilah sabda pembawa kebebasan dan kedamaian kepada dunia dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga kami meyakini bahwa hanya kekuatan-Mu sajalah yang mampu melestarikan hidup kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu bersama dengan hamba-Mu Pastor William T. Daya yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun dalam seluruh perjuangan hidupnya, terlebih di dalam pelayanan-pelayanannya kepada umat-Mu sebagai imam. Kiranya juga senantiasa memperoleh sukacita dan kegembiraan daripada-Mu,
dan atas pertolongan dan kasih-Mu pula ia tetap mampu menjalani kehidupan ini dalam sukacita dan kesetiaan dalam pelayanan-pelayanannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu tidak akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya. Kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititihkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, kata Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah itu, titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Dengan refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Bait pengantar Injil.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengatakan sesuatu yang benar memang sangat mudah, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita dan sungguh menghidupinya akan menjadi sangat sulit. Dua teks kutipan sabda yang kita dengarkan pada Rabu Pekan Prapaskah kelima ini memperlihatkan hal itu kepada kita. Dalam nubuat Daniel, bagaimana dikisahkan 3 pemuda
Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diperhadapkan pada suatu keputusan yang bagi mereka tentu suatu dilema atau keputusan yang sulit untuk diambil. Apakah mereka akan menyembah patung yang telah dibuat oleh sang raja Nebukadnezar, ataukah mereka tetap menyembah dan mau berjalan bersama dengan Allah? Dan ketika mereka dalam situasi yang sulit seperti ini, mereka tetap berpegang teguh bahwa Allah di pihak mereka. Allah akan sanggup memberikan yang terbaik kepada mereka, meskipun yang dilihat mata manusia adalah suatu penderitaan yang luar biasa, dan mereka tidak mengikuti perintah Nebukadnezar untuk menyembah patung emas tuangan yang telah dibuatnya. Kesetiaan, kepatuhan, ketaatan ketiga pemuda sungguh-sungguh menjadi ketiganya sumber rahmat dari Allah yang berada di pihak mereka, yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka perlindungan dari perlakuan yang tidak benar, yang tidak adil, yang semena-mena. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana dialog terjadi antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dengan Yesus sendiri. Dan Yesus mempertanyakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kesulitan bagi orang Yahudi bahwa mereka dikatakan Yesus bahwa mereka akan dimerdekakan ketika mereka tetap dalam firman dan sungguh mau mengetahui kebenaran itu. Di sisi lain, orang-orang Yahudi ini merasa tidak pernah dijadikan sebagai budak. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, pengakuan mereka adalah keturunan Abraham, dan untuk apa Yesus mengatakan kamu akan dimerdekakan? Mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sesuatu hal yang benar. Tetapi justru Yesus mau mempertegas bahwa orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus ini sungguh-sungguh harus percaya kepada Yesus di dalam firman. Dan kepercayaannya itu tidak mendua. Mereka harus percaya dengan setia kepada Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus sebagai sang kebenaran itu sendiri, agar mereka memperoleh kebenaran itu dan sungguh-sungguh menjadi merdeka sebagai sang kebenaran itu sendiri.
Dan karena itu kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita hidup di dalam Allah Sang kebenaran itu, sehingga kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Semoga menjadi daya dorong dan kekuatan, inspirasi bagi kita menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk terus dengan setia dan taat berjuang demi kebenaran dan hidup dalam Kristus. Lagu persiapan persembahan puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkurban bagi kita pada salib Golgota. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkat roti anggur persembahan ini, sucikanlah kiranya kami dengan roh-Mu, dan perkenankanlah kami menyambut utusan-Mu yang datang mengunjungi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunilah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rochus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, jadikanlah kami putra dan putri Bapa Abraham, dan ajarilah kami mengakui bahwa Engkaulah Allah Maha Esa, dan bahwa Engkau selalu menaruh cinta kasih kepada kami, serta menghidupi kami.
dan bantu pula kami dalam masa persiapan kami untuk sungguh-sungguh merayakan iman kami menyambut Sang Kristus sebagai Raja yang meskipun menderita dan disalib dan wafat, namun Ia bangkit demi keselamatan kami, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan sepanjang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti.